Oke, Oke. kita lanjut. Sepertinya karena WFH ini seluruh dunia rebutan internet kayaknya. Iya, jam segini biasanya yang live ada semacam 17 sampai Oh. 27 account. Oh. Tapi untungnya Raisa ada di sini, Azik. Yes. Oke, ini Hai semuanya. ya, ai, ini tahun kedua ya, tahun kedua jadi ibu, Ramadan jadi ibu, bener nggak? Bener. Bener. Cuma tahun lalu tuh gue Jadi nggak puasa. gimana? Tahun lalu gue nggak Hmm, puasa karena kan Zalina masih kecil. Jadi gue masih masih full ya. ASI. Jadi gue nggak puasa. Nah tahun ini Hmm, yang gue jadi istri lagi, terus jadi hmm. ibu juga. Jadi bener-bener kayak full time banget di rumah. Tapi seru jadinya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kerasa lagi karantina gitu loh, karena selalu banyak yang dilakuin di rumah. Hmm. Dan kan ngomongin soal karantina dengan Zalina udah nggak terlalu kecil lagi, makin hektik nggak sih? Apa Banget. semakin ada sesuatu, ada cerita baru setiap harinya? Dua-duanya hektik dan cerita baru itu berjalan dengan berbarengan. Terus sekarang dia lagi kayak hobinya tuh sa alien. Terus gue nggak ngerti terus sebel. Ini kayak, hah? Bi- Terus biasanya gue nggak ngerti kan biasanya dia tuh ada ngomong apa. Terus masa-masa dia ya. marah. Hah, hah. Nah, biasanya emang ada masanya tuh anak kecil, kayak anak gua juga dulu waktu masih kecil, 1 tahunan gitu, nunjuk ke satu tempat kosong sambil nyapa. Udah ada momen kayak gitu belum? Jangan Serem dong. sih. Jangan. Tapi marah ya kalau nggak ditanggepin ya. Tapi udah ada Kalau mulai misalkan kata-kata baru nggak? Kata-kata kita pertama gitu. gue nggak bisa nebak apa yang setunjukkan dia tuh dia pasti marah. Hmm. Terus gue kayak Udah selalu ada bilang, kata-kata kenapa pertama. sih kok marah? Mama kan baik sama kamu gitu. Kata-kata pertama dia udah bisa ngomong mama, dia udah kayak bapak Oke, udah. Terus kayak oke, ya, satu kata gitu kayak mam tuh, kayak gitu-gitu dia udah oke. bisa. Udah belum belum minta uang jajan belum ya? Masih jauh deh, insya Allah. Masih jauh. Oke, jadi dari kemarin kan teman-teman kalau yang udah gua kepoin dari kemarin ada Gamal, terus ada siapa lagi tuh, Dan ada Mbak Dian ya, Topi, semuanya punya. Ah, kemarin Mbak Dika ya. iya, Mbak Dian juga. Kalau Gamal biasanya dia di rumah dia nggak mau bikin lagu dulu, dia mau main Animal Crossing sepuasnya. Kalau Animal Crossing emang baik. kalau Tom, nah itu kalau Tompi masih praktek. Terus ada beberapa teman-teman kita juga yang ketahuan lagi bikin album. Lo sendiri gimana? Apakah WFH ini, karantina ini membuahkan single-single baru? Sejujurnya niatan awalnya gitu, gue kayak merasa wow ini Hmm, waktu dimana gue bisa apa ya, bermeditasi dengan musik, dimana gue bisa be alone with my thoughts, nggak sibuk hmm, gitu-gitu. Tapi pada kenyataannya gue nggak bisa nulis karena apa ya, gue ngerasa situasi saat ini mak- tuh unik banget sehingga gue nggak bisa relate. Dan hmm. apa ya, headspace otak dan emosi yang biasa gue akses buat nulis lagu nggak bisa akses pada saat ini. Gimana ya, jadi gue kayak Kayak jadi writer's block gitu. writer block, tapi lebih ke gue I'm dealing with my anxiety dan juga keanehan situasi ini, dan juga apa maksudnya hal-hal lain yang pada akhirnya gue jadi nggak bisa nulis gitu loh. Ada sih niatan, wah niatan sih banget ya, karena dari kemarin kan pengen nulis lagu, pengen bikin album segala macem, sibuk keluar kota Hmm, terus apa segala. Sekarang hmm. wah ini waktunya kali ya gue nulis album, tapi wow tidak terjadi. Maaf, Tidak jadi juga maaf ya. ya Raisa, I let you down. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi segitu. Jadi terakhir adalah ini ya, Teristimewa teristimewa. betul.
Yes. Dan teristimewa itu mungkin teman-teman di sini, Yoraisa ada yang perlu diingetin lagi. Teristimewa itu emang buat siapa sih? Teristimewa sebenarnya sih gue gue nulis nadanya itu pas gue lagi hamil 9 bulan tuh, jadi lagi sesak-sesaknya. Terus Hmm. pada saat itu belum kepikiran buat nulis liriknya gitu ya. Terus habis gitu akhirnya Hmm. beberapa bulan sebelum lagu ini launching, itu baru gue kepikiran nulis lirik, dan ternyata itu terinspirasi sama anak aku yang sangat istimewa. Kebayangnya lagu ini tuh lagu Hmm. yang gue nyanyiin ke dia di saat dia udah gede gitu loh. Gue kebayang dia tuh, ya Oke. semua yang diceritain di lagu ini tuh gue ibaratnya doa buat dia menjadi orang yang seperti itu gitu. Asik. Berarti kekhawatiran lo sebagai orang tua dan bikinin lagu buat anak cuma satu ya. Mudah-mudahan dia nggak ada yang kayak gitu ntar. Ada nggak kemungkinan kayak Amin. gitu? Dan dia mudah-mudahan dia nggak kayak asli, dia ternyata pas gedenya metal gitu, terus kayak aduh mah please deh lagunya mellow banget ya. Ya itu dia makanya, Kesel. apalagi ntar pas lagi teenager kan, pas lagi teens gitu, Pas angst. lagi tanya, aduh Oke, mah please deh ini bisa nggak sih dihilangin dari Spotify mama gitu. atau mungkin jangan-jangan Enggak. dia ntar dia nge-remake. Bisa jadi. Nah, sekarang ada trivia sedikit. Ingat gak ini kapan? Ya, fotonya ketutupan gue ya? Enggak. Ya, sungguh suatu blur. Oke. Ini deh. Apa tuh ya? Blur banget. Lagi mana? Blur banget ya? Oh, nggak kekirim berarti ya? Koneksi, koneksi. Baiklah, kita skip aja dulu. Koneksinya sis. Iya, emang. Duh, oke. Kita lanjut Tuh, aja. pada komen nggak kelihatan. Belum Kalau banget. ini kelihatan kan, Ci, gede gitu. Oke. Ramadan kali ini sungguh sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, gue dapat bocoran dari temen gue, lo manggung di sebuah tempat Ramadan gitu. Tapi intinya adalah gini, kangen gak sih manggung di bulan Ramadan? Biasanya kan bulan Ramadan tuh kayak banjir orderan gitu. What do Uh, you think? Kangen. Sebenarnya justru pas bulan Ramadan tuh, yes, kalau misalkan kita ngomongin secara general pas lagi karantina kayak gini, kangen banget, teramat sangat lah sama manggung. Hmm. Cuma bulan Ramadan tuh yang dikangenin Hmm. tuh lebih ke kekeluargaannya sih, lebih ke ngumpul-ngumpulnya, reunian, apa ya, ya kayak gitu-gitunya sih yang paling kangen. Hmm. Kalau Hmm. manggung sih emang udah dari kemarin-kemarin kangen banget. Dari sebelum-sebelumnya. Apalagi ada keadaan kayak gini, kayak musisi terutama ya, yang Iya, sekarang ini bisa dibilang pendapatan nggak, kita nggak ngomongin pendapatan, maksudnya kayak biasanya kan tuh dari penjualan CD, penjualan kaset segala macam, dan sekarang kan you're longing for live moment with your fans segala macam, dan sekarang iya. lo kan dulu bisa sampai Jumat Sabtu Minggu manggung, Jumat Sabtu Minggu manggung, sekarang hilang sama sekali. Itu pasti kangen banget. Kangen banget Ya, sis. gila Gue gila kayak gila. kemarin kapan ya gue live Instagram gitu, terus gue nyanyi, terus gue lupa lirik gue sendiri. Padahal gue yang menulis lirik Tadi. tersebut. Terus gue kayak, kok gue bisa lupa sih? Gue malu banget. Tapi ya sudahlah, itulah manusiawi. Tapi kan kalau buat lu udah masuk tahapan di mana musisi kalau lupa lirik tinggal todong orang pada nyanyi. Nah, itu dia. Trik gue habis kayak kali ini. Mau nodong siapa? Karena sepanjang ini ya, sepanjang apa konser online gitu kan gak ada yang ditodong juga gitu. Tadi. Nah, ini kalau ini kelihatan nggak fotonya? Nah, kelihatan. Enggak Oh, itu juga. Bapak Babyface di Tokyo. Ini Kelihatan. salah satu highest moment nggak sih? Itu gila banget sih. Dan gue nggak terlalu banyak ngomongin ini ya. Maksudnya ini Hmm. kayak momen yang terjadi terus nggak, maksudnya nggak terlalu gue publikasikan atau gimana banget, karena bagi gue juga surreal gitu loh.
Jadi waktu itu kita manggung di acara yang sama, yang David Foster and Friends. Terus gue sama Mas Yofi and Friends. Ya gitu deh, pokoknya ngelewatin dia terus ngajak foto sama gue, terus habis itu gue kayak repot sendiri bawa anak apa segala macem, terus dia nyamperin gue ngajak-ngajak ngobrol, terus ya udah setelah ngobrol-ngobrol pas lagi sarapan itu lanjut DM ke Instagram, dia bilang gue baru ngeliat profile lo, denger lagu lo, terus gue suka banget, terus ayo kita bikin gitu something together gitu. Res lo gitu. Gue pikir res dong. Ya iyalah ya seorang babyface gitu. Tapi ternyata enggak res, dan kayak 2 apa 3 minggu gue terbang ke Tokyo buat manggung sama dia di Billboard Live. Gue duet dan nyanyiin salah satu lagu dia yang sama Toni Braxton. Terus gue main 2 show. Waduh. Itu surreal banget. Gila. Gak diajakin habis itu apa? Bikin album bareng atau segala macam gitu. Ada lanjutan nggak sampai sekarang? Masih kayak casually babyface buka puasa apa lo gitu? Babe, Mr. Face, nggak lo. Tunggu aja tanggal mainnya. Waduh. Oke, kita tunggu tanggal. Siap. Tapi selain Babyface juga salah satu highest moment adalah ketika sama Brian McKnight. Bener gak sih? Iya. Karena gue tahu dari zamannya gue interview lo di radio dulu kan, bikin banget sama Brian McKnight sampai akhirnya kejadian gitu. Terus apa lagi dong sekarang? Apa yang bikin penasaran? Mau duet sama siapa lagi? Ya, terlalu banyak kalau ditanya pertanyaan kayak gitu. Cuma sih sekarang lebih pengen apa ya? Gue emang pengen rekam sesuatu, pengen produce satu lagu sama mereka itu sih, karena gue pengen tahu cara kerjanya gimana, habis gitu sound yang dipakai gimana, cara mereka saling terinspirasi itu gimana. Karena kan mereka udah kayak apa ya? Kayak mesin gitu loh. Mereka bisa secepat itu bikin lagu, secepat itu produce lagu gitu. Gue pengen tahu gimana cara kerjanya itu, dan itu sih yang bikin gue sangat tertarik, sangat pengen belajar gitu. Kalau duet siapa aja deh? Siapa aja? Itu kalau bisa, kalau ketemu musisi-musisi kayak gitu bawa sedotan boba, kepala lu ceprot gitu, sedot otaknya kalau bisa ya. Betul banget, betul. Oke. Ini sepertinya koneksinya semakin oke aja. Apa kita lanjut? Apa gue coba pindah jaringan lain ya? Sebentar ya. Lanjutkah? Aman? Better? Oke, lanjut. Bisa? Gue barusan narik colokan langsung dari BTS, gila. Canggih banget rumah gue. Subhanallah. Oke, sorry ya. Hari ini koneksinya agak terbata-bata. Jadi dari tadi coba beberapa koneksi, ya tampaknya memang jam prime time sekarang. Apalagi ada Raisa gitu. Nah, dari zaman dulu, dari album pertama, dari Raisa, Heart to Heart, Self Made, itu ada perubahan ini nggak sih? Ada perubahan apa ya? Arah nggak sih? Atau ngikutin aja? Atau ada yang kayak gue harus kayak gini terus gitu? Nggak ada yang diniatin sih.